apa sih role itu sebetulnya anakku kalau dibahas sampai akhirnya kayak gini, ya ini menu wajib saya soalnya Mas. Pelajaran ini harus selalu diletakkan di depan sini. Soalnya dalam barang ini mahasiswanya juga disambut singen dulu lah. Ini yang membuat saya itu, ya. Iki lek rono diceklekno sendirinya sing dikak. Nah iki lho Pak penyakit. Monggo mulai sekarang harus semua semacam role itu taruh di meja, diajarkan setiap hari. Nah inilah sumber dari malapetaka meledos dan sebagainya, konslet itu. Kita tengok sekarang materinya adalah topologi role. Secara konsep dan desain, akhirnya saya harus membuat suatu ilustrasi Pak. Nah ini kalau batang besi kita kayak lilitan, lalu tak berikan listrik plus dan minus. Karena dia diberi listrik dan minus, ini jadi magnet area sini. Karena jadi magnet, kemudian jika saya membuat suatu benda yang ada engselnya misalnya, nah, seperti ini, karena ini ada engsel, maka dia tertarik ke sana. Seperti ini. Tapi di sini juga tak berikan sebuah plat. Sementara yang di sini tak berikan gas atau pil. Pada saat dia normal, pada saat dia belum diisi listrik, seolah-olah seperti ini, maka ini tidak ada magnet, dia tertarik ke sana, sehingga titik ini kita sebut dengan NC dan ini kita sebut dengan common, yang di sini disebut dengan NO. Topologi ini diceritakan. Jika ini kemudian tak kemas dalam bentuk role, nah, bentuk ini ada kakinya, kemudian di sini juga ada kakinya. Misalnya ini di sini, kalau misalnya ini pakai yang begini, pakai yang ini Pak. Mesin kaki kita ini kalau dalam bentuk fisik relay, ini harus hafal betul. Saya nggak hafal belanya. Ada tipe ke-1, ada tipe kedua, misalnya. Menurut koil MC. Itu mana harus sama? Ada tipe ketiga. Di koil loro ini. Kabari. Dan seterusnya. Jadi nanti saya terus memberikan materi-materi ini. Bahkan ada yang seperti ini. Untuk relay-relay dalam skala industri yang besar-besar ampernya. Bentuknya begini. Nanti ada lagi. Nah, kita mau mencoba. Oh, ini adalah sebuah koil. Jadi ini adalah nanti diisi plus dan minus. Ini adalah koil. Jadi ini nanti diisi plus dan minus. Sementara yang diam ini adalah C, ini NC, ini NO. Maka bentuknya yang biru. Nah, seperti itu kira-kira. Nah itu lagi apa lagi hasilnya udah gitu Pak. Terbalik. Kan harus hafalan itu. Betul. Nah artinya NO, C ini harus betul-betul hafal anak. Berikutnya kemudian tipe seperti ini. Oh ini adalah koil. Ditanya mana NCN-nya? Ternyata di sini. Ini adalah komennya. Ini komen kedua, ini komen ke-1. Ini adalah NO, ini adalah NC.
ini adalah NO1, ini NO2, NC2, C2 NC1, NO1, dua satu. Nah, apa ini maksudnya? Tolong hafalan nak. Kalau seperti nanti nggak hafal, bahkan artinya roli juga seperti ini loh. Yang model ini soket. Nah, tolong dihafalkan betul. Mana itu NC itu topologi dan sebagainya. Sekarang yang mau saya ceritakan adalah saya mau gambar. Nah ini Pak, ini sudah mulai agak teknis ribetnya di sini. Untuk apa sih relay-relay seperti ini? Karena otomatis tujuan adalah saklar auto. Auto ini bisa macam-macam, bisa sensor, bisa juga sebagai transaksi klik. Transaksi klik. Apa maksud saya? Coba begini Mbak. Kita mau menggambar teknisnya dulu. Ada sebuah power supply di sini, plus dan minus. Sekarang sedikit agak ini Pak ya, sedikit agak elektronik murni Pak ya. Device-nya seperti ini. Ini plus, lalu kemudian turun ke sebuah R. Setiap kali kita mau masuk ke kolektor, karena tadi kan ada topologinya transistor. Setiap kali kita mau masuk ke kolektor, nah ini ada kolektor. Mau apa nih Pak? Kita mau bikin saklar, maksudnya begini. Plus dan minus, ini ada lampu. Tapi kita mau mensaklar. Tolong nak, saklar itu gantian dalam bentuk auto. Ini ada lampu. Kalau ditepuk tangan ini dia nyala. Kalau dikasih gerakan dia nyala. Kalau diberi sensor suara dia nyala. Tolong gantian ini nah gitu loh. Kita itu sedang membuat hal seperti itu. Bagaimana konsep rangkaian desain dasarnya? Maka dasarnya adalah misalnya R. Kita sebut R ini adalah pertama karena dia adalah R yang pertama kali turun masuk ke kolektor, ini emitter, ini basis. Maka R yang mendekat, yang mensuplai kolektor disebut dengan resistor fuse. Ini hukum elektronik. Setiap kali ada resistor yang masuk ke kolektor namanya R fuse. Besarannya Pak selalu 4,7 ohm adalah maksimum. Maksimum kemana Pak? Ini lebih besar dari, lebih kecil dari 4,7 ohm. Lebih kecil. Yang kedua. Kurang dari. Nilainya resistor fuse itu adalah seluruh resistor. Jika panjenengan menemukan resistor di bawah 4,7, maka resistor itu berfungsi sebagai resistor fuse. Mesti kuwi sekring. 1,1 ohm sekring. 2,2 ohm sekring. Pokok maksimal 4,7. Bapak mendapatkan dari mana Pak Afan teori itu? Ini adalah standarisasi PCB internasional. Jadi kalau panjenengan ada PCB TV, PCB mekatronik ini dibuka kok 4,7 ke bawah itu adalah fuse. Tidak digunakan untuk apapun kecuali hanya untuk sekring. Kecuali kita bermain dengan frekuensi. Karena kalau frekuensi itu ilmu goib Pak. Kelihatan induktor. Soalnya plus dan minus itu diukur kok gak korslet ya lah itu frekuensi. Nah, lalu berikutnya apa yang terjadi? Karena kita sedang bercerita tentang semi elektrik, maka kemudian di sini adalah tempatnya. Ini misalnya adalah lampunya atau loadnya. Misalnya ini 12 volt. Lalu ini adalah minusnya. Ini adalah plusnya. Plusnya disebut dengan VCC. Nah, itu Pak. VCC kan tadi itu sudah kita sepakati 3 sampai 15. 15. Itu namanya VCC. Sebutan dalam menggambar disebut dengan VCC. Pak Afan 5 volt berarti bukan VCC. VDD.
Kalau video dia berarti panjenengan sedang bermain Logic. Arduino, digital, Digital. IC analog, wah gitu-gitu. Kita lanjut berikutnya kemudian. Nah, ini adalah minus, ini adalah plus. Bagaimana lampu ini bisa menyala? Lampu ini bisa menyala jika kolektor dan emitor ini seolah-olah akan Terhubung. klik. Kalau ini klik kolektor dan emitor ini akan nyala. Tapi kolektor dan emitor ini, nah itu. Sorry Pak, nggak boleh kembali. Ini transfernya di bawah. Ini nanti juga nggak boleh kembali. Ini lampunya dulu, baru kemudian transfer. Nggak boleh terbalik tempatnya, karena nanti kalau terbalik menjadi regulator. Prinsipnya mohon diingat-ingat, jika yang masuk adalah loopnya dulu, maka dia berfungsi saklar. Tapi kalau setelahnya emitor, maka dia berfungsi sebagai regulator. Beda itu Pak, cara menempatkan. Jadi ini adalah transistor sebagai saklar. Maka outputnya suplainya harus melalui beban dulu. Jadi transistornya diseri dengan beban, itu namanya saklar. Baru kemudian ini ke minus. Nah, minus tentu saja kita berikan di sini. Inilah cikal bakal sebuah rangkaian driver relay ataupun semi elektrik. Maksudnya bagaimana Pak? Saya cuma mau gini dulu menceritakan. Ini sebetulnya adalah saklar elektrik, itu nanti di sini. Tapi ini adalah pecahannya seperti ini yang mau saya katakan. Pertama ada sebuah power supply 12 volt masuk straight ke VCC. Jadi VCC itu adalah sebuah suplai yang disuplaikan kepada kepada kolektor, tapi dia kepada beban dulu, lalu diseri ke kolektor. Nah ini namanya VCC. Tapi VCC itu tidak boleh langsung dimasukkan ke beban, harus diberi RFuse. Kolektor dan emitor ini diharapkan harus bisa klik. Namun kliknya berdasarkan dari basis. Nah basisnya didapatkan dari mana? Ternyata dari sini. Ini diambil, diberikan resistor dulu, masuk ke sini. Tidak boleh ini ke sini langsung straight. Karena basis itu kalau kena suplai gede langsung, dia bisa rusak. Maka dia disebut di sini disebut dengan resistor bias. Resistor bias, jadi nanti mohon di sini ditulis RBU sama dengan apa? RBU sama dengan apa? Kalau RBU adalah resistor yang dipakai untuk mengamankan beban. Kalau RBIAS adalah resistor yang dipakai untuk menurunkan VCC, dipakai untuk mensuplai rangkaian lain. Jadi misalnya begini, saya utama, slide masuk, berarti VCC, lalu diberi resistor fuse. Kemudian saya mensuplai benda yang lainnya, VCC-nya tak turunkan dengan resistor, lah itu disebut RBIAS. Tapi kalau ini diceritakan ke dalam bentuk teori buku paket, buatan ngerti bacanya. Mau langsung ditulis RBIAS gitu Pak. Maka kemudian berikutnya panjenengan harus menganalogikan begini. VCC itu adalah output dari adaptor, disebut VCC. Dari adaptor itu gak oleh loh langsung nang ngene beban, kayak ono sekring VCC. Anda boleh menempatkan sekring boleh, menempatkan resistor juga boleh. Tapi kalau dalam satu rangkaian elektronik digital yang besar, yang dipakai bukan sekring, resistor disolder. Orang mengira itu adalah resistor bias atau suplai yang lain, padahal kuwi sekring. Kenapa Pak? Kalau di televisi di rangkaian lain kok KDKI sekring. Lek meledos cetel iso gak komponen lain. Makanya diberi resistor fuse. Nilainya maksimum 4,7. Televisi Sony, alat ini itu dan sebagainya pakai ini. Jadi ketika TV mati, kita bisa tidak menyebut sekring, tapi menyebut RFuse oleh ono mungkin mati ya gitu. Kira-kira seperti itu. Lanjut ya teman-teman ya. Berikutnya begini. Kolektor dan emitor itu harus terjadi klik, harus nyatu.
Seolah-olah kalau ini nyambung, dia akan masuk ke minus. Nah, pasti lampunya nyala. Tapi basis itu harus di-trigger dulu lah. Istilah di sini ini disebut dengan trigger. Disebut dengan VTV trigger. Kita akhirnya belajar elektronik murni. Elektronik murni ini ono VCC, ono RVUS, ono load, ono LBS, ono V trigger. Nah, mulai sekarang belajar istilah-istilah itu. Tadinya kan melihat seperti itu kan, gak tahu apa-apa nih. Tapi ternyata kalau kita telusuri, oh alah, VCC itu adalah dari power supply, RVS adalah yang mensuplai ke kolektor sebelum ke beban untuk mengamankan beban. RBS adalah penurunan dari VCC untuk mensuplai rangkaian yang lain. Ini juga bisa loh Pak, kesana ke yang lain boleh, itu namanya RBS. Nah gitu cara menganalogikan. Lanjut sekarang Pak. Kalau seperti ini, rangkaian ini begitu tak tancapkan langsung nyala. Iya. Supaya dia tidak langsung nyala, ini diputus. Terus Tak kayak sensor. terminal, ini kita berikan dengan sensor. Lening kini tak kayak LDR, ono matahari atau sinar masuk ke sini, nilainya membesar. Basis 0 volt. Kenapa? Ini Artinya besar. menjadi 4 mega ohm. R biasa misalnya diberi taruhlah di sini misalnya ya taruhlah 1 kilo misalnya. Ngapain Pak? Tekok rolas dikai 1 kilo, neng kene mek kari 2 volt. 2 volt dipakai mendorong, bukaannya basis. Basis itu orang oleh dikai langsung rolas, cetek cuklek. Seolah-olah seperti itu. Cilik wae. Sesuai dengan spesifikasi data sheet archive.com lah gitu Pak. Maka kemudian pada saat ini serat kayak matahari membesar buat tuh, petang juta akhirnya listrik rompol muelo ini nol. Habis. Kalau habis basisnya nol. Kalau nol, kolektor dan emitter tidak terhubung. Begitu kemudian ambil malaikatnya ditutup jebret, matahari ini redup, resistornya LDR-nya konslet menjadi 1 ohm. Karena 1 ohm 2 volt masuk, kolektor emitter gandeng, lampu nyala. Disebut dengan saklar elektris. Begitu loh ceritanya. Tapi berikutnya, saya bukan sensor cahaya Pak. Tambah ini sensor tepuk, dikai kondensor mic. Nah misalnya, maka kemudian pada saat mic dia seret, ada sinyal masuk, ceklek nyala. Dikai inframerah di remote nyala. Dikai sensor panas kebakaran klik nyala. Dikai ini itu loh, ini loh jenenge saklar elektris hanya dengan memakai transistor. Pak, tapi ini kan pakai transistor dengan lampu. Yang mau saya gerakkan adalah motor gede Pak. Barulah lampu ini dihapus, diganti relay. Terus ya sekarang kira-kira ya. Ya mungkin ini nggak tahu diajar atau Pak di SMK. Moros tadi. Makanya muridnya ngomel terus. Nah, lampu tadi diganti relay. Apa jadinya? Kita tengok sekarang Pak. Karena ini dijadi relay, klik ini medan magnet. Relaynya pakai sing delay. Pakai yang ini Pak. Berarti kalau begitu ada begini. Ini dikai pegas. Ini ketarik. Ini kedua loh Pak, 2 induk. Iki common 1, iki NO1, ini NO2, ini NC2, ini C2, ini C1, ini NO1, ini NC1. Apa ini maksudnya? Tenriki wonten motor 220 volt AC
Ning kene ono sumber AC, ada fasa dan netral. Fasa dan netral diparing ning kene, iki diparingno ning kene, tapi fasane tak putus. Putusnya kita paring ning nang gone relay. Ini Pak. Apa jadinya? Sensor apa? Terserah. Nyala kipasnya. Kayak sprocket, narik rantai, rantainya narik pintu, pintunya digenutup seret. Alah sensor gerak. Yo iki nak nang gitu loh. Diparingi apa? Penyemprot kebakaran Pak. Iki kayak sensor apa? Panas. Panas sekian klik, cetek, jus, nyembur. Dikek apa? Alarm, sensor apa? Gerak, dadi alarm maling. Dikek apa? Lho ini Pak gabungan. Loh, akhirnya inilah yang dimaksud dengan dasar-dasar driver relay ataupun saklar elektrik, semi elektrik. Yang disebut dengan kata-kata semi elektrik adalah karena si ono gerakan mekanik ceklek-ceklik. Tapi kalau sudah elektrik full, relay ora kanggo diganti. Triet ganti kok kan. Kuwi rangkaian. Yang ini semi. Si ono relay. Yang di sana full murni. Kita tengok di sana teman-teman. Kita tengok lampu 100 watt. VS itu adalah suplai tegangan 220. Kalau lampu itu kapan menyalanya? Nah, kan begitu. Lampu itu akan menyala manakala MT2 dan MT1 konslet. Tapi gate-nya belum di-trigger lah itu kan. Gate-nya belum di-trigger. Itu namanya triac. Ya. Jadi di situ dia tidak butuh relay sama sekali. Itu misalnya Pak Aris kepingin ada benda 100 watt tanpa memakai relay nyodar kakean, ya wis pasangan triac kaki 3 ya selesai urusan. Jadi itu untuk AC. Pak, misalnya 100 watt kuwi tak ganti kontaktor nih. Langsung A1 A2-nya dipasang di situ. Kontaktor. Ngerti gimana sih? Jadi kontaktor yang jenengan itu nanti untuk menggerakkan apa? Motor, beban berat, tinggal dipasang sensornya apa? Yang dimaksud di sana adalah SW1, ABC itu nanti diberi sensor. Atau on switch itu yang sebelah kirinya on S1 yang paling atas pojok itu nanti diganti sensor begitu loh Pak. Sehingga panjenengan bisa melakukan pensaklaran elektris direct AC tanpa memakai DC. Apa namanya? Relay gitu. Ilmu itu nanti Pak kemudian berkembang lagi. Jenengan berarti lapor sih Pak. Aku berarti nyakal lagi kalau Pak benda AC gede. Tapi sing tak saklar lagi motor. Aku pengen motor itu iso dicepetno, dialono. Saya mau membuat sebuah regulator. Nah, kalau bikin regulator, maka lampunya dipindah posisi. Seolah ini setelah transistor. Transistor. Letaknya berarti harus ada di MT1 lah gitu nanti. Soalnya wonten arah diodenya itu Pak SCI. Jadi kalau panjenengan nanti lampu yang tulisan oranye itu yang sebelah kiri itu kan ada di anoda. Ya. Panjenengan ganti ke katoda. Ditaruh di katoda, tapi on switch-nya itu diganti sama potensium. Ngertos nggih maksudnya nggih? Maka dia jadi regulator. Nah, ilmu itu nanti kemudian berkembang menjadi yang namanya inverter. Di dalam ilmu pendingin, nah akhirnya merantau ke ilmu pendingin. Pendingin sekarang itu tidak disaklar. Kalau zaman dulu kulkas itu wonten tempel cetak. Kalau sekarang diberikan triac. Triacnya disensor memakai temperatur suhu. Dia tidak akan cetek langsung. Dia bisa diatur dengan resistansi cetek sak ini muter alon dhisik.
Kompresor itu kalau malam-malam di kulkas itu kan bunyi tak kan gitu apa? Soalnya belum inverter. Lah inverter dia bisa kecepatan rendah sampai tinggi diatur. Artinya sebetulnya kenapa kulkas itu irit? Karena tidak ada setat langsung. Setat langsung itu nanti namanya delta I per delta T. Lah teori kampus mulai masuk. Oh iya Pak, makan bengi-bengi pada teng. Iya nyaklar langsung. Tapi kalau itu ada inverternya, nggak ono Pak. Kulkas bunyi tak tok cetek itu nggak ono. Nah, akhirnya hemat listrik. Karena motor itu pada saat disaklar klik itu kalau dilihat di osiloskop wood lah. Dek gede meter ngarep kayak jaran tapi di alon maneh. Alon maneh. Lah sing gede boros kan itu. Tapi kalau kayak inverter kalem mencapai puncak alon maneh gimana akhirnya transistor berteknologi apa namanya kulkas pendingin APDC berteknologi inverter kain bukan transistor tapi triad tapi triad cara meregulasinya seperti itu loh. Nah ilmu itu nanti kemudian masuk ke switching lah gitu Pak. Ternyata ini urut-urutannya. Dan kemudian berikutnya kita tekan si anak-anak le. Ngeten jenengan sani iki, Pak. Ini sudah ya? Ampun. Jenengan ngeten, Pak. Le gambarno transistor sebagai saklar. Prinsip itu. Maka kemudian cuma begini dong. Slide VCC masuk Elvius masuk beban, masuk transistor, kolektor, emitter, selesai Pak. Selesai. Ya cuma begini dong. Lupa tapi ini iyo diambilkan dari sini nah. Kayak ono RPS, kayak ono sensor, masuk ke sini. Ya wis kira-kira. Tapi Pak, saya melihat di sana itu ono IC ini lah untuk pelajaran nanti nak. Nanti perkembangannya ternyata begini teman-teman. Ternyata gini. VCC. Nah ini saya sempurnakan ya. Saya sempurnakan. Kita tengok. Misalnya ini tak ganti langsung dengan relay. Maka jenengan akan mengerti betul ning ngendi sih urusan elektronika murni ini. Pertama satu, kita tengok. Relay itu jenengan paringi plus dan minus. Apakah gerak? Gerak. Jenengan balik begini relay, apakah gerak? Plus minus? Gerak Pak. Gerak juga. Itu bahayanya relay. Ya balik. Jadi relay itu semuanya adalah baik diberi DC atau AC, induktor. dia akan klik. Wong iki induktor. Jangan paling ini ceklek. Titik ini, ya ceklek. Lu ini bahayanya. Ngertos gitu? Bagaimana supaya mengatasi itu? Ini bahaya. Si dioda. Kalau posisinya dia itu terlalu rawan dengan seperti itu, maka kemudian selalu di rangkaian relay itu mesti ada diodanya. Awas diodanya masangnya ojo kebalik. Bypass nanti. Setiap kali ada relay mesti ada diodanya. Untuk apa? Kalau sudah dipasang dioda, maka ini relaynya disebut plus, ini disebut minus. Sebelum ada diodanya, relay ini bocor, relay ini nyeklek, relay ini kerja no kontaktor kerja no motor kerja, kecepit dari yang menang gini. Tapi kalau ada dioda, namanya kemudian di sini disebut dengan DP. Apa itu? Dioda proteksi. Elektronika urutannya ngoten Pak. Jadi ketika kemudian kalau tidak ada diode, plus minusnya relay belum ketemu. Tapi kalau sudah dipasang diode, maka relaynya menjadi plus dan minus langsung ditengeri. Mesti sing pucuk ini plus, sing ini pasti minus. Lek mboten nonton diode ini Pak bahaya. Ini rusak. Langsung. Logikanya rusak, harapan kita ini benda itu mati. Ora pada lagi rusak, konslet jebret tambah melaku. Ngegron. Ada sebuah
alat saklar ini relay dihubungkan ke kontaktor, dihubungkan ke konveyor, transfernya rusak, dipencet ambil enggak itu melaku terus. Dekono sedang kerja, woi ojo dekono nyemplung di konveyor, sikil mawas, melaku dewe konveyor, jebule putul sikil, gara-gara cuma transistor. Transistor bisa membunuh orang lah, enggak membunuh orang itu apa? Ingin gini konveyor, itu mas bahaya. Maka disebut selalu ketika ada ini disebut dengan dioda proteksi. Loh, maksudku ini loh pelajaran dasar ini. Kalau ini bagus, bocah hati-hati tangan gawe ini. Nah, ditambahi Tapi dulu. ini gak ono Pak ning TTL. Makanya diberi ilmu ini Tambahan. supaya bisa karir. Apa yang terjadi? Wong teknik elektro sama TITL belajar jadi produk. Lek wong TITL belajar TITL dhewe dadi arus kuat gak iso otomatis. Lek wong TII dolinan dhewe mek dadi mainan utak-utik ceklak-ceklik ora iso gerakno apa-apa. Tapi kalau gabung jadi produk bulan begitu. Coba belajar TI tok. Lek yang percobaan benda-benda kecil. Sing wong listrik. Nah iya toh, dulinan liyane penerangan, nah ceklak-ceklak tok. Mari gak dadi produk. Tapi kalau keduanya kawin jebret produk bulan begitu. Ya. Untuk RDS-nya itu nanti ukurannya lebih besar atau kecil dari RDS? Ya, seperti yang kita bilangkan tadi, topologinya. Jadi ceritanya rangkaiannya begini. RF adalah maksimal 4,7 ohm, maksimal. Jika dia di atas, bisa katakan itu adalah resistor bias. Berapa yang dipasang di sini? Pasti mesti di atasnya ini. Iya. Kenapa? Tujuannya karena transistor Ini ini harus. kita dapatkan dari www.arsi.com. Dia mensyaratkan Harusnya basis di sini. sekian ampere, sekian milivolt, sekian volt. Berarti kalau begitu dia dibutuhkan dari sini. Ini kan 12 watt. R-fuse itu ini kalau diukur tetap 12. Kenapa? Wong iki fuse. Iya, R-nya kecil. Tapi kalau ini misalnya 100 ohm lewat ini, insya Allah dek ini kali 5 volt. 5 volt turut meninggi, paling di sini sekitar 3,7. Masuk ke basis masih dibolehkan, tergantung dari kapasitasnya lah gitu maksudnya. Ngoten nggih. Kita tengok. Maka kemudian di sini ada yang namanya R bias, ada RF, ada VCC, ada sensor, ada load, ada dioda proteksi. Ada lagi Pak, rangkaian listrik masih disempurnakan lagi. Contoh, kita tengok, ini kan LDR, ini matahari, masuk ke sini. Tiba-tiba ngeten, matahari kalau gunung, dia sekian mau tenggelam, wah cerah. Seret, cetek, ceklik, jedek, kerja Pak, nyala. Coba Pak Aris, logikanya. Coba Pak Aris, muncul sak ini, setengah redup. Dia masih bisa baca, ceklek, tapi dalam sak ini dan titik. Dia baca, bingung sensornya. Aku enaknya nyala, kok naik mati ya. Lo kan gitu. Akhirnya Rene dilakukan motor lah ya berarti. Untuk mengatasi itu bagaimana Pak? Ditambah komponen lagi. Maka komponennya ditarik di sini Pak. Seret, tiga IC. Kapasitor. Tiga negatif. Ngapain ini? Ini saya sebut adalah Filter penyimpan. pertama satu adalah ini adalah C filter. Saya menyebutnya ke anak-anak iki jenenge tandon. Tandon listrik. Seret, ceklik. Disimpan dulu sementara. Matahari ini tenggelam. Iki saya nyimpen. Tapi nanti kalau ini tergantung dari kapasitas mikronya. Kalau semakin kecil semakin entek. Maka kalau mikronya kecil, matahari ditutup, seret, cetek, matahari tenggelam. Gak langsung
nggak langsung nyala. Tunggu beberapa saat sampai ini habis. Begitu habis, ceklek. Sehingga pada saat matahari itu pun mulai cetak karena ditambahi oleh C. Maka C ini disebut dengan C filter atau waktu atau delay. Nah, ini delay. Cara baca lagi ini seperti itu. Wonten malih. Anu Pak, iki tuwite matahari muncul langsung cetek. Matahari ini cetek, waduh, kaget Pak, wis bolak-balik. Pokoknya sekali. Ya tambah ono rangkaian supaya dia bisa kamu setting intensitasnya. Ini diparingi lah R-nya Potensium. Tripod. diatur intensitas. Tak nul no, suat dadi nul lagi kosel ya. Banyak lah. Dibuka titik, ya berarti ya titik. Buka gede ya gede, kan gitu. Loh, akhirnya bisa baca rangkaian nanti panjenengan. Maka pertanyaannya, misalnya membuat sensor cahaya, R biasa piro, RVC piro, R trigger lah, no R trigger barang Pak. Batas minimal. R trigger. Apa R trigger? Untuk mengamankan basis cek gak kaget. Kadang-kadang wong langsung lebokno nang basis wis kayak ya. Begitu diulung lagi ini tiga saklar, teng suat dia jebol transistor. Berapa R triggernya? Monggo dilihat di datasheet. skema datasheet begitu. Loh, akhirnya elektronika murni. Maka kemudian ada seorang PhD datang ke tempat saya. Pak Alvan, itu kan Arduino. Kok iso Pak Alvan? Di lemari kini kuwi arus besar. Di gini sebelah lemari kini di bawah itu arus Arduino 5 volt VDD. Ini secara praktik tuh nggak mungkin Pak. Ono arus gede ribuan volt. Kemudian alatnya sampai di sini 5 volt. Apa gak gangguan, apa gak interferon? Bocah-bocah ngerti di kabel. Ngerti tinggi maksudnya. Nah kalau panjenengan beli alat jadi, seret. Nggak tahu prosesnya. Gak ada prosesnya. Itu benda jadi, ya pokok ceklek-ceklik. Tapi untuk memperlemah, memperkuat intensitas, ngatur delay, gak ngerti lah itu akhirnya. Ada lagi kemudian ilmunya Pak, ini tambahan dan cukup rahasia bagi kita bersama. Apa itu? Betul. Pak, jika ini ada VCC, ini dari sebuah sumber tegangan PSU, biasakan memberikan yang namanya coil dan inti. Maka disebut dengan filter. Seluruh rangkaian elektronika mesti di depannya ini atau begini Pak. Ini misalnya plus dan minus. Induktor. Mesti ada iki Pak. Kita kalau membuat sendiri kan tidak pernah. Nggak ada. Ya. Untuk apa itu? Itulah yang disebut dengan anti storing. Ini rahasia kita Pak. Yang tidak saya bocorkan ke kampus-kampus. Anti storing. Yang cepat. Kita kan bikin Arduino, power supply, dincep no PLN, moro-moro kerja dhewe. Krek-krek, waduh kok iki mau ya. Kena frekuensi luar, kena frekuensi PLN kotor. Relay misalnya mengkonting, tek, 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 tiba-tiba cacat kok dadi 6. Sapa sing marah iki mau? Tegangan yang buatan dengan filter. Itulah rahasia kenapa saya setiap kali bikin rangkaian bisa bersanding dengan tegangan besar. Karena saya beri sama anak-anak diberi anti storing. Kalau nggak percaya, jangan bikin sebuah power amplifier, DKN sepeda motor, DKN baterai, lalu kemudian di starter kayak gereng melebu dan speaker. Padahal begitu mesin dimatikan, enak ya. Begitu mesin hidup suaranya kok iki. Input tegangan nih buatan paringi storing. Anti storing ini bisa kita beli ke toko. Orang-orang hanya tahunya itu kalau di teknik audio mobil anti storing supaya meredam frekuensi busi yang meletup supaya tidak masuk ke speaker. Itu orang teknik audio. Tapi oleh PT AMI tak gawe rangkaian tuh. Setiap rangkaian ini yang tak sandingkan dengan sebuah teknik besar
diberikan filtrasi. Ini kan nggak tahu Pak orang-orang. Iya. Jadi ini kampus juga diajar Langsung. Ini loh Pak. Untuk nilainya seperti apa Pak Alvan? Atau bebas kan milih Henry berarti ya? Jadi Henry. tapi tergantung buatnya. Buatnya. Kalau dia benda yang mau diserikan ke sini ini kecil, beli filter yang bunter kayak donat, Kayak koil ya, yang dililit ya. Dililit, lah itu juga filter Pak. Itu saja cukup. Tapi kalau bendanya ini gede, misalnya 20 watt, 40 watt, 100 watt, maka beli yang kotak gede seperti ini, sudah keluar dua kabel disebut dengan anti-storing. Di dalamnya itu trafo yang dililit dan dicor. Nah seperti itu. Gak usah diberitahu Pak teman-teman. Soalnya lewat besok gawe opo ya kowe iki yo. Ora oleh tibake tegangan masuk itu frekuensi harus liar. filter. Siapa Pak yang memikirkan tegangan DC dianggap DC kuis murni 0 frekuensi, dianggap tidak gangguan. Ternyata dari anti storing itu. Makanya rangkaian-rangkaian bagus itu kalau dibongkar dalamnya ada anti storing. Televisi apalagi kalau nggak dibeli. Sepeda motor itu tahun 76 digelai weng. Murup. Kan gambarnya cuma cerita-cerita enggak tahuan. Nah, TV sekarang lagi ampuh Pak, mau kenapa? Anti storing itu wakai. Di setiap sisi diberi anti storing. Mungkin itu DPHD enggak begitu. Orang PHD itu datang ke sini Pak. Ini toh nang ngene Pak. Saklar Pak. Itu kok ono apa ya? Enggak ngawur itu. Ada Arduino di dalam part yang kontrol gede bersandingan arus kontaktor MCB besar. Anak-anak dulu yang sudah tahu ilmunya. Ini pasti interfere ini Pak. Ada kegagalan. Iya Pak dulu. Tapi kami sudah menemukan caranya. Loh, ya apa Pak Alvan? Rahasia. Enak teman. Kalau belajar puluhan juta lagi di luar negeri ya. Tekan ngami gini, duit saya 500 pelatihan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Wah, itu setengah dulu. Hampir kebablasan. Bentar lagi kita istirahat dulu, lalu nanti kita lanjut ya setengah jam lagi lah. Nanti maksimal sampai jam 3. Kemudian kita teruskan besok. Siap. Terus update. Kemudian akhirnya di terakhirnya kita ya nggak sampai praktikum, kita praktikum dulu. Driverly, ini itulah. Tiba-tiba dengan karena pandemi bisa mengatakan driverly, akibatnya langsung dia tanya simbol. Aku tak kayak sensor pintu ini, aku tak kayak kita. Kalau misalkan kita pakai MOSFET Pak Alvan, konsepnya kan mungkin hampir sama ya, cuma beda dia dipicu. Kalau ini kan arus, kalau yang MOSFET kan tegangan. Nah, kalau konsepnya itu bukan dipicu oleh tegangan. Nah, itu gimana? Maka ilmunya nanti namanya PWM. PWM. Pulsa with modulation. Nah, itu Pak bedanya. Baru sedang sadar sekarang. Nah, ini. Oh, jadi PWM itu adalah sebuah sinyal listrik yang dimasukkan kepada MOSFET, kepada gate-nya. Itu. MT2, MT1 sama G. G-nya itu tidak boleh sebuah. Kalau nanti yang dimasukkan itu adalah seperti itu, dia hanya berfungsi on off. Tapi kalau dia yang dimasukkan adalah PWM, maka dia akan berfungsi sebagai regulator. Bagaimana mungkin itu kayak arus red? Yusnya nyeklek terus. Iya. Tapi kalau yang dimasukkan pulsa, dia bisa up, bisa down, akhirnya jadi PWM. Maka kemudian dipakai untuk mengontrol bagaimana caranya mencarger baterai dari solar cell ke baterai, maka dicharging oleh PWM. PWM itu adalah dalamnya MOSFET, di mana gate-nya itu diberikan pulsa dari IC. IC-nya menimbulkan frekuensi osilator. Osilator itu disebut PWM. Nah, itu nanti ada pelajarannya. Transistor berfungsi sebagai switching. Nanti ada. Loh gini tadi dasar. Tapi di mahasiswa jadi pelajaran utama. Di gini dengan SMK Pak kelas 2 di sini.
apakah saya bisa Pak cari referensi ini di internet? Bisa Pak, muncul teori literatur muncul, cuma jenengan bocor orang ngerti maksudnya. Datanya dapat, tapi ilmunya nggak dapat gitu loh maksudnya. Kalau sudah dapat seperti ini Pak, misalnya jenengan akhirnya teori star delta itu lewat star delta gawe temper ini wis kayak ono transistor ya ceklik dhewe bisa lebih murah. sampai seperti itu. Kemudian nanti sudah belajar Zelio dan sebagainya tambah suat sampai akhirnya itu sekarang terjadi materi yang namanya ATSMF itu ditinggal oleh solar cell. Jangan di TITL belajar ini ada genset, ini ada PLN, mau diparalel dimasukkan. Iki misalnya digandeng langsung bledos ini. Isolasi nggak usum ya Pak. Otomatis. Listrik itu langsung seret tambahkan ini paralel langsung ini. Lupa mungkin nih fasa ini nanti suara perlu. Di kono rakyat menyempur apa namanya? Menyamakan frekuensi. Langsung fasa disamakan set melebu. Aman. Ngoten niku lho ATSMF sing jenengan bikin AMF itu. Regane kuwi lho puluhan juta. Lah iki tuku inverter wis oleh sak sembarange. Lengkap. Genset langsung jenengan lebokno, PLN lebokno, ndek omah dilebokno. Langsung ke klinik gede noto dhewe gitu. Dari mana ilmunya? Elektronika, switching. Ya, sudah dua. Istirahat, sholat dulu. Nanti kita kembali jam 2. Kopi jajan. Luwi, tiba-tiba Paris. Kami pokoknya kita jam 10 sampai jam 3. Ngapunten kula jagani sebenarnya bisa kita mulai jam 9, tapi lek Senin bae mau diar temen enggak mau keluar. Kalau itu bangun subuh loh Pak. Sampai second yang di itu wis Senin itu mesti. Ini nanti pulang ke rumah masih tetap ini sampai jam 10 malam. Jadi kalau telepon saya jam 10 malam, jam 9 malam ke atas Hilang. malah bisa. Tapi jangan teleponnya maghrib sampai jam 10 setelah tutup. Masa keselimut itu kok. Iya, karena saya di rumah setelah maghrib ya. Monggo Pak, apa yang ditanyakan? Semoga berguna Pak Karim. Semoga ditularkan dengan anak. Nanti anak-anak yang di sini juga dapat ini bertahap. Makin begitu kembali ke sekolah. Sudah tanya. Saya kan untuk elektronika kan masih awam. Ya. Jadi itu yang masih logika saya nggak masuk itu yang untuk sebetulnya fungsinya bias itu untuk apa? Kenapa kalau dikasih? Apa sebagai mengecilkan tegangan? Cuma mengecilkan aja. Maksudnya begini. Monggo ngasto HP. Dibuka datasheet.com. Monggo kita sekalian mawon. Datasheet.com.
kita buka misalnya FCS 9012 misalnya, transistor biasa lah. Dengan isi itu di situ ada tulisan misalnya seperti ini 9012 itu kan ada kaki-kakinya itu kan. Kamu nonton? Tulis saja misalnya di 9012 ampere. Nah itu risetnya. Nah itu sudah downloadnya atau ini PDF-nya ya. Oh bukan itu, bukan bawahnya. Ya, intinya begini Pak. Itu kan kemarin saya sebut-sebut misalnya panjenengan harus pakai yang namanya spek teknis. Yaitu di mana kita akan mempelajari misalnya di sini ada tulisan VEB. Artinya voltase antara elektron dan emitor basis. Kemudian ada VCB antara ini dan inilah. Artinya ini nanti ada syarat-syarat misalnya. Kalau misalnya saya mengukur taruhlah VEB, artinya di sini misalnya tertulis 1,19 volt DC. Nah, sementara kemudian VCC misalnya di sini 12,7 volt. Kalau di sini saya memiliki plus dan minus suplai, kita lakukan ini misalnya begini, insya Allah aman karena adalah VCC. Ini 12 volt, masuk ke sini juga 12,7 volt. Tapi berhubung VEB ditulis 1,19, emitor basis. tidak boleh dong langsung begini. Ayo rusak mangke basisnya. Untuk menuju ke sana diambilkan dari 12 ini, ya tolong kayak ono hambatan disebut basis. Ya, sampai turun sekian yang diizinkan gitu loh. Tergantung dari datasheet-nya. Nah, gitu maksudnya. Elektronika itu seperti itu. Nah, spek-spek teknis seperti ini di kontaktor, di FET, di MOSFET diajarkan kepada anak spek teknisnya. Makanya guru bahasa Inggris itu suruh melok terjunan gini produktif itu seperti itu. Cek gak dulinan present continuous tense itu. Bertahun-tahun iku wae lho, Mbak ya. Bosen lho. Sampai kapan? Kata ganti orang ketiga sing ini video. Aduh, gak dipakai. Wis gak usah wis belajar iki lho. Dan setiap hari itu harus terjun di situ gitu. Sama ini Pak Alvan, untuk yang pakai optocoupler kan, kan ada juga. Optocoupler itu nanti di materi switching. Misalkan kalau yang transistor seperti ini dipakai optocoupler, apakah bisa juga? Bisa, lebih aman lagi. Iya. Cuma kan istilahnya bagi industri kan kakek acara gitu lah. Tapi kalau sudah switching mesti harus pakai optocoupler. Karena dipakai untuk slow start. Contoh, optocoupler itu fungsinya begini teman-teman. Jadi kan menghidupkan televisi atau alat apapun, ceklek langsung listrik. Dia gak nyala hijau, standby dulu nyala merah.
pada saat panjenengan remote klik lah itu sedang remote autocoupler baru kemudian start. Nah, autocoupler digunakan untuk hitung. Delay, lo bukan delay. Bukan delay. Standby. Standby. Untuk dipicu. Ini listrik fase netral, melebu nang gini benda. Seret, dia tidak bergerak dulu. Di sini ada apa namanya? Dioda sama MOSFET atau apa sih? Nah itu nanti kamu menggerakkan basis itu ya autocoupler itu. Basisnya atau gate-nya atau apa, dia dihentikan sementara. Sisi dulu standby dhisik, izin aku. Nah, gitu seolah-olah. Jadi kalau alat itu dinyalakan jeglek dia nyala merah dan tidak nyala, berarti autocoupler belum bekerja. Kalau autocoupler bekerja, ini nanti di switching itu. Baru diizinkan klik basis yang isinya ceres nyala wis. Switching. Ini semua loh Pak aslinya kuno semua. Ya itu karena tapi nggak tahu dibahas. basic penting. Semakin hilang semakin. Tapi karena nggak dibahas, monggo. Tapi karena nggak dibahas, wis Pak ketinggalan terus Pak.